ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lujeng. Alhamdulillah kabarnya sehat meskipun ini agak sedikit apa ini agak sedikit flu ya Bu ya. Ini musim pancaroba, musimnya agak dingin sehingga mempengaruhi kondisi badan yang kurang fit. Iya Bu. Mudah-mudahan Bu Dina segera dikasih kesehatan, bisa fit lagi dan beraktivitas sehat. Amin. Terima kasih Bu Lujeng atas doanya. Oh iya Bu Lujeng, ini saya punya problem nih Bu. Kalau Bu Lujeng mempunyai waktu luang, bolehkah saya bincang-bincang sejenak dengan Bu Lujeng? Tentu saja Bu Dina, untuk hari ini alhamdulillah saya sedikit senggang. Mungkin apa kira-kira yang bisa saya bantu? Begini Bu Lujeng, ada salah satu dari siswa saya yang saat ini kelas 5, naik kelas 6 ini, itu anaknya itu cenderung tidak fokus pada saat pembelajaran. Kemudian anaknya sering bermain-main sendiri, lalu kemudian dia juga sering terpancing emosi meluap-luap, suka marah-marah, dan itu parahnya itu dia itu sering mukul temannya, Bu. Dan itu sudah berulang kali ketika diingatkan, itu anaknya itu diingatkan temannya itu malah langsung emosi, marah, kemudian nampar temannya, mukul temannya dengan kayaknya dia itu enggak punya rasa belas kasih gitu sama temennya. Itu yang jadi jadi kepikiran saya, Bu. Gimana cara mengatasi anak tersebut? Oh, jadi seperti itu. Sebelumnya, kira-kira apa yang nantinya Ibu harapkan dari percakapan yang akan kita lakukan nantinya, Bu Dina? Tujuan dari perbincangan kita ini nanti saya ingin bisa menemukan ide baru untuk mengatasi problem dari anak tersebut, Bu. Bisa mengatasi bagaimana anaknya bisa kembali seperti anak pada umumnya, terus kembali motivasi belajarnya kembali semangat lagi, terus tindakan anarkisnya itu tidak menjadi-jadi gitu ya, Bu, ya. Bisa berubah jadi lembut, penuh kasih sayang sama temennya, gitu, Bu. Jadi seperti itu. Nah, tadi Bu Dina mengatakan di awal kalau anaknya itu sudah naik kelas 6 ya Bu Dina. Kira-kira permasalahan yang dialami anak itu yang tidak fokus pelajaran, kemudian sering main sendiri, suka emosi, dan lebih parahnya lagi kalau emosinya sedang tinggi, suka mukul teman. Itu kira-kira terjadinya sudah maksudnya ketika masih awal-awal atau sudah sejak di kelas yang sebelumnya Bu Lina? Kalau menurut pengamatan saya itu juga masih belum lama ini, Bu. Jadi anaknya itu ketika ketika guru mengajar itu seringkali berubah. Awalnya itu anaknya pinter, Bu. Terus kok makin lama kok ini anaknya semangat belajarnya menurun. Ketika proses pembelajaran itu anaknya sering main sendiri. Padahal dulu-dulunya anaknya itu termasuk anak yang cerdas kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan gurunya, pertanyaan pemantik itu sering kali mengacungkan jari terus langsung jawab dengan serius, dengan semangat gitu. Lah ini kok akhir-akhir ini anaknya kok sering kali motivasi belajarnya turun. Terus sering kalau waktu pembelajaran itu sering main sendiri, sering mukul temennya kalau diingatkan begitu, Bu. Dari kejadian itu, Bu Lina apakah pernah melakukan pengamatan? Kira-kira apa penyebabnya anak tersebut bisa melakukan hal seperti itu, Bu Lina? Kalau menurut pengamatan saya ya Bu ya, ini dari cerita dari rekan sejawat saya sama guru itu pernah bercerita itu si anak ini tadi mengalami broken home Bu. Jadi orang tuanya baru saja bercerai. Sehingga menurut pengamatan saya ini anak ini merasa
kurang kasih sayang, merasa di rumah itu kurang perhatian. Sehingga pelampiasannya itu di sekolah, di kelas terutama pada saat proses pembelajaran ini, anak ini seringkali tidak fokus, kemudian asik dengan dunianya sendiri, main sendiri, kemudian nanti kalau diingatkan, ayo fokus le, ayo kembali lagi gitu. Kadang-kadang dia tuh meluap-luap emosinya, apalagi yang ngingetin temannya. Dan temannya kan kadang-kadang juga dengan nada yang kurang 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 halus gitu ya, sehingga dia tuh mudah terpancing emosi, mulap-mulap, terus marah-marah gitu. Jadi menurut pengamatan saya karena anak ini mengalami depresi broken home itu, sehingga pelampiasannya di sekolah, di kelas itu motivasi belajarnya menurun gitu. Jadi seperti itu. Eh, Kalau boleh tahu, kira-kira orang tua dari si anak tadi mengetahui apa tidak kondisi anak tersebut ketika di sekolah itu seperti itu, Bu Lina? Menurut pengamatannya Bu Lina. Kalau menurut pengamatan saya sejauh ini belum ya Bu ya, karena saya juga masih barusan ini menemukan permasalahan anak tersebut dan kami juga dari pihak sekolah juga belum mengkomunikasikan dengan orang tua. Iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Lina harapkan dari kasus ini, Bu, dari kejadian ini? Kondisi ideal yang saya harapkan nih Bu, saya ingin anak tersebut dapat fokus terhadap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terus anak itu kembali riang gembira di sekolah, bisa bertemu dengan temannya. Terus kemudian juga anak itu bisa berlaku lembut dengan temannya, tidak suka mukul-mukul temannya, gitu Bu. Tapi misalkan kalau dalam kondisi tenang, apakah anak itu juga berinteraksi dengan temannya itu secara biasa, Bu Lina? Atau memang suka menyendiri saja? Kalau menurut pengamatan saya, itu anak itu sebenarnya juga termasuk tipe anak yang riang gembira. Sebelum dia mengalami masalah itu, uh, situasi kondisi sosialnya itu juga baik-baik saja, nggak pernah meluap-luap emosinya, juga biasanya bermain dengan temannya seperti sepak bola dan lain-lain itu juga seperti biasa, nggak kayak akhir-akhir ini Bu. Oh, jadi seperti itu. Iya, ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Lina lakukan untuk meningkatkan motivasi dari anak tersebut? Iya nih Bu, saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan ya. Eh, di situ saya juga ingin tidak hanya anak itu, tidak hanya untuk anak itu sendiri, tapi juga secara keseluruhan. Nanti saya ingin menggunakan metode menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian menyelingi dengan esprekim yang menarik, kemudian supaya anak-anak bisa semangat dan fokus mengikuti proses pembelajaran. Kemudian juga secara individu untuk kasus anak ini nanti saya ingin melakukan coaching Bu terkait dengan masalah anak itu. Kemudian saya juga ingin mendampingi anak itu supaya anak itu kembali motivasi belajar semangat lagi, lebih semangat lagi, gitu Bu. Hmm, dari rencana yang akan Bu Lina lakukan, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk Bu Lina bisa merealisasikan rencana yang akan Bu Lina lakukan ini nantinya? Baik, yang membantu saya dalam hal ini adalah kepala sekolah ya Bu ya, kemudian rekan sejawat, karena dukungan dari rekan sejawat itu sangat penting, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan dengan wali murid, dengan orang tua siswa tersebut. Ya. Dari rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira kapan rencana ini akan Bu Lina realisasikan? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, supaya segera menemukan solusinya dan anak itu kembali ceria, eh, anak-anak juga belajar di sekolah itu merasa nyaman, aman, dan semakin senang, kerasan di sekolah, Bu. Iya, Insya Allah secepatnya. ya bagus Bu Lina. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Lina lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar Bu Lina?
Saya akan berusaha konsisten ya Bu ya, secara terus-menerus, belajar meng-upgrade diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat lainnya. Dan kemudian saya juga akan berusaha untuk disiplin, menerapkan disiplin positif, agar menemukan kebaikan pembelajaran untuk selanjutnya, begitu Bu. Dan bisa menemukan solusi dari masalah, terutama dari masalah anak tersebut bisa kembali meningkat motivasi belajarnya. Gitu Bu. Oh, keren sekali, bagus sekali rencananya Bu Lina untuk menjadikan anak tersebut bisa lebih termotivasi lagi dari sebelumnya, ya Bu Lina. Semoga rencananya Bu Lina ini bisa berjalan dengan lancar dan berjalan sukses seperti apa yang Bu Lina harapkan. Untuk selanjutnya, kira-kira apakah ada lagi yang ingin Bu Lina sampaikan? Iya Bu, sebagai guru, saya ingin berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada siswa saya, dan juga terhadap kasus-kasus anak yang mengalami masalah, itu saya ingin bisa mendampingi anak itu dan bisa mengarahkan supaya anak itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri Bu. Dan kita sebagai guru, kita harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, pendidikan yang berpihak kepada murid, begitu Bu. Saya setuju dengan apa yang Bu Lina sampaikan dan Ibu Lina utarakan. Baik Bu Lina, dari apa yang sudah kita lakukan, percakapan yang sudah kita lakukan bersama-sama ini tadi, bagaimana perasaan Bu Lina? Masya Allah, luar biasa. Saya sangat senang sekali, Bu, lega rasanya bisa berbincang dengan Bu Lujeng. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Lujeng, atas perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah saya bisa lega, bisa menemukan ide-ide baru untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Lujeng. Alhamdulillah juga Bu Lina sudah merasa lebih lega karena sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya Bu Lina. Oke, sama-sama Bu Lina. Terima kasih juga sudah mau sharing dan berbagi dengan saya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar